Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Satu saja, hari ini sehat semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Kita cek semangatnya dulu. Semangat pagi. Pagi, luar biasa. Tetap semangat. Yes. Hari ini saya akan menyampaikan kaitannya dengan penularan materi, diseminasi, kaitannya dengan budaya positif. Nah, tentunya sebagai guru kita ingin sekolah kita ini adalah sekolah yang kondusif, bisa melayani siswa, namun siswa ini juga bisa terarah dengan baik dengan kegiatan-kegiatan pembiasaan yang kita lakukan, sehingga siswa ini bisa melakukan kegiatan yang positif, memiliki dampak kepada temannya, dan tentunya hal ini sesuai dengan harapan masyarakat dan orang tua, begitu. Nah, kaitannya dengan budaya positif ini sesuai dengan filosofi pendidikan ya, yang disampaikan oleh Ki Hajar Dewantara. Nah, Ki Hajar Dewantara ini kan adalah tokoh pendidikan, tokoh pendidikan, di mana beliau punya ungkapan terkait dengan pendidikan. Mulai yang paling terkenal itu adalah trilogi pendidikan. Ing ngarsa suntulodo, ing madya mangun karsa, tuturi handa. Artinya di depan kita menjadikan contoh, di tengah-tengah kita memberikan semangat, dan di belakang kita memberikan dorongan motivasi. Nah, ini yang digambarkan seorang guru, seorang pendidik. Ini harus menjadikan contoh dulu. Di depan itu kita harus memberikan contoh, karena kita yang sering dilihat. Bahkan ada ungkapan juga, guru itu ditiru lan digugu. Guru ditiru dan digugu. Maka segala perbuatan yang dilakukan oleh guru akan ditirukan oleh siswa. Bahkan sekarang ini perlu kita ketahui, anak itu diminta oleh orang tuanya itu mungkin agak malas, tapi berbeda ketika diminta oleh guru, dia akan cepat melaksanakannya. Itu. Bahkan setelah belajar, kita dipantau, anak-anak di rumah disuruh belajar, ditanyakan orang tua, nggak ada PR. Tapi kita kasih PR, pasti di rumah akan belajar, karena dia tidak mau nanti di sekolah akan malu karena belum mengerjakan PR. Nah, filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara diantara adalah pendidik adalah proses menuntun siswa untuk memperoleh keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya melalui kodrat alam dan zamannya. Jadi mendidik ini adalah proses untuk menuntun siswa. Jadi kita mengarahkan siswa bersama-sama untuk memperoleh keselamatan. Berarti keberhasilan siswa itu adalah dia berhasil diterima di masyarakat tanpa melakukan sebuah kejahatan, atau tidak menyeleweng dari norma yang ada di masyarakat. Nah, kemudian juga bahagia setinggi-tingginya, sesuai dengan harapan, keinginan, cita-cita yang dimiliki oleh siswa tersebut, melalui kodrat alam dan zamannya. Jadi ada dua kodrat alam ini berupa dari norma atau nilai-nilai yang ada di lingkungan masyarakat maupun lingkungan sekolahnya. Jadi ada keyakinan yang dimiliki oleh siswa, jadi melalui kodrat alamnya. Jadi kalau saat ini anak itu harus disiplin, harus jujur, harus tanggung jawab, itu adalah melalui kodrat alam. Oh, ini kita harus tegur salam sapa, normalnya seperti itu ya, kita langsung melakukan kodrat alamnya, mengikutinya. Kemudian kodrat zaman ini adalah sesuai perkembangannya. Kalau dulu kita hanya pakai buku, sekarang pakai digital, ya kita harus mengikuti. Jangan sampai anak ini kita samakan dengan zaman kita, kasih buku terus, sedangkan besok itu sudah pakai zaman digital. Akhirnya anak ini akan tertinggal. Maka dari itu pendidikan anak ini harus disesuaikan dengan zamannya. Jadi
walaupun kita digerus oleh budaya barat sesuai dengan perkembangan digital, kita juga mengikutinya dengan kodrat alam. Keduanya ini harus imbang, teman-teman. Gitu. Kemudian pendidikan harus menghamba pada murid, dapat berpihak dan mengakomodir seluruh kemampuan peserta didik. Jadi sekarang ini muncul yang namanya pendidikan berdiferensiasi, artinya berpihak pada siswa, memberikan atau mengakomodir seluruh kemampuan peserta didik. Tidak hanya itu, kita diminta untuk tidak membedakan gender, ras, agama maupun kemampuan siswa. Kemampuan siswa. Sebagai pendidik kita harus lebih banyak mencari literasi terkait dengan metode pembelajaran kepada siswa. Ada anak yang sudah bisa berhitung dengan 100 sampai 100. Kemudian ada anak yang baru bisa berhitung 1 sampai 20. Perlakuannya harus sama. Tidak boleh berbeda. Ada juga anak yang sukanya itu bisa paham karena melihat video. Ada anak yang bisa paham karena membaca. Ada anak yang bisa paham hanya karena mendengar. Kita harus memberikan pendidikan kepada anak-anak ini secara merata sesuai dengan metode kita. Jadi kita tidak hanya fokus pada ceramah saja. Anak-anak perhatikan ini, kerjakan ini, tidak boleh seperti itu, tapi kita harus berikan metode. Nah, salah satunya untuk mengakomodir seluruh kemampuan ini, anak-anak ini bisa dibuat kelompok. Ciri-cirinya pembelajaran terdiferensiasi itu pembelajarannya kelompok. Kemudian metode yang kita berikan itu berbeda-beda. Hari ini kita memberikan video. Besok kita memberikan ceramah. Besok kita memberikan penugasan. Nah, sehingga anak-anak semuanya bisa merasakan ketiganya. Jadi tidak hanya satu terus, umpamanya lihat video, besok video lagi. Nah, yang pengennya dia mendengar akhirnya tidak terfasilitasi. Dia pengen membaca, mengerjakan, itu juga tidak terfasilitasi. Jadi kita harus merubah metode kita sesuai dengan kemampuan atau keinginan peserta didik. Nah, selain itu kita juga tidak membedakan ras. Bahkan saat ini termasuk kita dalam menerapkan budaya di sekolah, siapapun bisa menjadi ketua kelas, gitu kan? Kemudian siapapun boleh menjawab, tidak harus laki-laki, tidak harus perempuan, bebas. Ketika dia bisa menjawab, bisa memberikan mengerjakan tugas, maka dia juga kita akui. Gitu. Nah, tidak harus ini anaknya presiden, ini anaknya Pak Bupati harus kita dahulukan, tidak. Semuanya harus dianggap rata. Gitu. Kemudian yang terakhir adalah guru diibaratkan petani, sekolah sebagai ladang dan guru sebagai petani yang merawatnya. Tentunya ketika anak sampai sini itu adalah proses penanamannya. Didik kita di sini adalah proses tanamnya. Kita semai di kelas 1. Kita semai, kita jadikan bibit. Tentunya kalau kita pengen sampai lulusan baik, kita jadikan bibit ini juga bibit yang unggul. Kita rawat, kemudian kita tanam di kelas 2. Kita berikan budaya-budaya dengan cara pemupukan itu tadi, budaya positif, kegiatan pembiasaan yang baik. Kemudian di kelas 3 mulai kita siangi rumput, hal-hal negatif itu kita biasakan, kita kurangi. Nah, akhirnya nanti panennya itu adalah di kelas 6. Anaknya ini sesuai dengan harapan kita, lulusan kita sesuai visi sekolah maupun visi kita sebagai guru. Biar tambah semangat, kita akan jargon dulu, jargon SD Muhammadiyah Darul Falah. Kita cek bersama-sama. Salam SDMDR cerdas, mandiri, berkarakter Islami. Bismillah. I am ready, smart and religious. Nah, sebagai guru kita harus memiliki visi, harus memiliki cita-cita, harapan yang kita inginkan kepada murid kita. Nah, tentunya harapan ini harus sama sejalan dengan seluruh guru, jangan sampai berbeda. Karena kenapa? Ini untuk keselarasan
tanaman kita ini tadi. Ketika kita menanamnya padi, panennya harus padi ya. Jangan sampai kita nanam padi nanti berbuahnya jadi mangga, kan berbeda. Nah, ataupun nanti kita nanamnya mangga, kok sing cementel malah anggur. Jadi tanduran apa atau tanaman apa? Nah, ini harus apa itu namanya? Kita harus selaraskan. Jadi kalau ini kita pengen anak yang berakhlak mulia, maka teman-teman satu dengan yang lainnya juga harus mendukung, terus kemudian mensukseskan program-program yang ada di sekolah kita. Nah, seumpama di kelas 1 sudah ada pembiasaan, di kelas 2 usahakan bisa dilanjutkan pembiasaan ini. Di kelas 3 juga seperti itu. Di kelas 1 2 ada pembiasaan tambahan. Di kelas 3 juga dilanjutkan, kelas 4 dilanjutkan, sehingga visinya sama. Harapannya guru kelas 1 ini sampai lulus itu bisa sesuai di kelas 6. Maka itu harus ada penyelarasan visi antara guru satu dengan yang lainnya. Nah, untuk mewujudkan budaya positif, ternyata anak-anak kita ini memiliki kebutuhan. Ada kebutuhan dasar. Di antaranya ya, pertama adalah kebutuhan bertahan hidup. Nah, tentunya kenapa nih Bu? Yang kita hadapi ini adalah manusia atau makhluk hidup, tentunya dia juga ingin hidup. Nah, kebutuhan bertahan itu adalah apa itu namanya, terpenuhinya makanan, kemudian punya tempat tinggal, kemudian punya pakaian, kemudian ini terkait dengan kebutuhan primer seseorang. Seseorang jadi bertahan hidup ini mungkin bisa diakomodir oleh dirinya sendiri. Namun ada kebutuhan-kebutuhan yang mungkin perlu kita perhatikan. Di antaranya adalah kebutuhan manusia yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Ketika dia masuk di sekolah itu adalah dia ingin diberikan kasih sayang. Karena kita ini sebagai orang tua yang kedua setelah di rumah. Nah, kita memberikan hal ini, kita juga tidak boleh membedakan. Ketika anak ini harus diakui, diterima. Nah, jangan sampai kayak, loh aku sudah masuk sini, tapi kok saya berbeda. Mesti guruku mendekati anaknya Pak itu terus, karena si itu kaya, mungkin seperti itu. Guruku selalu mendekati dia terus karena dia cantik atau tampan. Nah, itu juga tidak boleh. Nah, ketika memberikan kasih sayang itu harus sama, harus diterima, diterima, akui. Oh, saya walaupun saya memiliki kekurangan, saya tetap diistimewakan atau tetap diakui oleh ustadz ustazah. Nah, gitu. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan, pengakuan atas kemampuan. Ketika siswa ini memiliki bakat minat, ini harus kita akomodir. Dan kemampuan siswa ini berbeda-beda. Dia memiliki kemampuan pembelajaran yang kinestetik, ataupun auditori, kan macam-macam kemampuan siswa untuk memahami sebuah pembelajaran. Ini harus kita akomodir, teman-teman. Dia juga punya kemampuan. Bakat minat itu juga harus kita akomodir melalui sekolah, melalui ekstrakurikuler yang kita sediakan, harus bisa melayani siswa-siswa tersebut. Kemudian kebiasaan siswanya juga harus kita layani, termasuk kadang ada anak yang mungkin nggak bisa diem, pengennya jalan lari terus. Ada juga anak yang diem aja. Nah, ini pengakuannya, penguasaannya ini juga harus sama, harus kita sikapi dan kita berikan fasilitas keduanya. Kemudian yang keempat adalah kebebasan, kebutuhan pilihan. Seseorang anak ini kalau belajar di SD kan masih punya keinginan untuk melakukan sesuatu, keinginan untuk melakukan sesuatu yang mungkin dia rasa baru untuk dia. Kita harus fasilitasi. Hanya kita harus milah mana kebiasaan yang baik, mana yang kebiasaan yang buruk. Karena kebebasan ini kalau kita
pagari, ini akan terlanjur menjadi kebebasan yang kurang baik. Nah, karena kebiasaan ini akan menjadi kebebasannya akan menjadi kebiasaan, ya. Karena akan kebebasan akan menjadi kebiasaan, kemudian akan menjadi budaya. Kalau sudah budaya, nanti teman-temannya akan ikut-ikutan. Ya. Nah, ini juga kebutuhan akan kebebasan tetap kita berikan karena dia juga punya keinginan hal baru, punya pendapat yang harus diutarakan, ya. Itu juga harus kita akomodir bersama-sama. Kemudian yang kelima adalah kesenangan. Nah, sebagai makhluk hidup tentunya kita pengen senang, ya. pengen bahagia hidup bersamanya, ya. Nah, namun apa itu namanya, untuk siswa ini dia pengen juga diakomodir akan kesenangannya. Jadi sebagai siswa tidak melulu untuk mendengarkan materi atau pembelajaran saja, namun juga diberikan ice breaking agar dia cair, agar dia semangat lagi, agar dia senang lagi. Nah, ini buktinya atau follow up-nya, indikator kecapaiannya adalah dia itu sudah menyiapkan 5M, ya, 5M, 5 meter ke kanan, 5 meter ke kiri, ya. Jadi kalau kalau dia sudah tertawa, berarti dia tonggok ke apa itu namanya, indikator ketetapan adalah dia sudah senang atau sudah bahagia. Nah, kemudian ini 5 posisi kontrol yang biasanya dilakukan oleh guru, kontrol terkait dengan permasalahan. Kalau anak itu sudah kita akomodir, wis seneng, kita akui, ada hal-hal yang mungkin tidak kita sadari, itu pasti ada permasalahan. Oke, karena kita harus melayani banyak siswa yang mempunyai kemampuan dan pemikiran yang berbeda-beda, tentunya ada permasalahan. Nah, permasalahan ini ada 5. Nah, sikap kita itu ada 5. Sikap guru yang pertama adalah guru sebagai penghukum. Kalau ada anak yang salah, mesti kita hukum. Contoh, Ustaz, si Budi memecahkan kaca, ya udah harus lari lapangan 10 kali. Nah, itu sikap penghukum, guru sebagai penghukum. Memang akan ada dampaknya. Dampaknya mungkin murid itu akan segera kapok, nih, atau tidak mengulangi lagi. Namun hal ini akan menjadi sebuah dendam. Akan menjadi dendam yang nanti akan dampaknya, wah, karena saya sudah dihukum ustadz ini atau ustazah ini, wah, awas saja nanti motornya saya kempesin. Nah, karena itu nanti akan ada dampaknya penghukum ini. Oke. Dampak positifnya mungkin dia akan kapok, ya, akan kapok atau tidak akan mengulangi lagi. Namun dampak negatifnya adalah akan ada rasanya dendam. Kemudian yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Nah, membuat merasa bersalah ini biasanya disampaikan dengan secara lembut. Ini efeknya adalah ke mental siswa. Nah, contohnya seperti apa? Misalnya, ya Allah, Nur, sudah tak ajari berkali-kali, wes tak kandani, tapi kamu kok lakuin itu lagi, kamu kok nggak bisa, kamu nggak kasihan ustazah toh? Ustazah ini menyesal loh. Nah, itu dia akan merasa bersalah. Oh, ternyata selama ini saya diajari sama ustazah ini, saya itu salah ya, karena tidak benar. Dia akan merasa bersalah. Namun hal itu akan berefek kepada mental si anak. Mental si anak, dia akan merasa sedih, akan kepikiran ustazahnya, akhirnya nanti tidak akan melakukan hal-hal yang kurang didukung. Misalnya ada yang depresi atau motongin tangannya kayak puisi atau apa, dia mau mencoret-coret meja, nah seperti itu. Nah, dampaknya mungkin dia akan
ya berpikir, oh ternyata yang saya lakukan ini salah atau jadi dia akan punya pemikiran yang positif. Kemudian yang ketiga adalah sebagai teman. Sebagai teman ini ada dampak baiknya. Baiknya kita akan diakui oleh anak-anak, diakui oleh anak-anak. Okay. Jadi kita membutuhkan sesuatu atau anak-anak melakukan sesuatu permasalahan, kita dorong. Okay, kita dorong bersama-sama. Nah, hal ini sebagai teman ini dampak positifnya atau dampak positifnya itu kita menyelesaikan masalah si anak ini dengan rasa percaya diri. Anak-anak ini juga tidak ragu pada kita, ya, tidak ragu dengan kita. Hanya dampak negatifnya adalah mungkin hal-hal karena kita dianggap teman, beberapa hal itu kita agak disepelekan. Terus bolo dewe itu sudah seperti teman sendiri. Nah itu kita agak disepelekan. Sehingga contoh apa itu, ada permasalahan terkait dengan apa itu namanya, satu siswa saling mengejek. Ayo kesini semuanya, kamu sudah jangan melakukan seperti itu lagi ya, kamu itu salah, kamu itu sudah saya anggap seperti ini. Nah akhirnya kita agak sepelekan, nanti besoknya akan mengulangi lagi. Ya, tidak ada ketakutan kepada atau tidak ada rasa menghormati pada guru. Kemudian yang keempat adalah pemantau. Pemantau ini bersifatnya adalah memiliki catatan. Oke. Si anak ini mencatat permasalahan yang pernah dilakukan si guru ini melakukan catatan kepada si anak terkait dengan permasalahan yang pernah dia lakukan. Oke. Oh, Anto itu pernah melakukan seperti ini, dicatat. Dia melakukan ini. Kemudian setelah berapa catatan dia akan panggil, kamu sudah melakukan hal ini. Nah, kira-kira konsekuensi apa yang harus diberikan? Kemudian dia akan menyampaikan kepada kepala sekolah. Nah, posisi pemantau ini baiknya dia memiliki bukti kalau dia sudah melakukan, si anak ini sudah melakukan kesalahan beberapa kali. Namun negatifnya permasalahan itu akan ditumpuk. Nah akhirnya mungkin beberapa temannya itu juga akan merasa berbeda. Oh kenapa dia melakukan kesalahan kok dibiarkan saja? Oke. Nah ini juga ada positif dan negatifnya. Nah yang terakhir adalah sebagai manajer. Manajer ini adalah dia memposisikan, ini seorang guru ya, dia memposisikan sebuah permasalahan yang akan diselesaikan oleh si murid sendiri. Ya, jadi guru sebagai manajer itu kan juga merencanakan, mengeksekusi dan mengevaluasi, sehingga ketika ada permasalahan si anak akan ditanyakan, validasi dulu, apakah kamu melakukan kesalahan. Nah terus ada dorongan dulu, oh kalau kamu melakukan kesalahan memang itu suatu hal yang biasa, namun itu hal yang salah, kesepakatan apa yang kita miliki. Nah, kira-kira solusi apa yang harus diberikan. Nah ini jadi manajer ini mengakomodir apa itu namanya seluruh hal yang ada di ketiga ini, termasuk hukuman ataupun konsekuensi itu yang menentukan adalah siswa, bukan si guru. Biar teman-teman apa itu namanya mengaku kesalahan, kira-kira apa yang harus kamu lakukan. Nah seperti itu. Nah untuk menyelesaikan permasalahan ada caranya, yaitu seperti yang dilakukan oleh manajer tadi, menggunakan segitiga restitusi. Nah, menurut Gansen tahun 2024, proses menciptakan kondisi bagi peserta didik untuk memperbaiki kesalahan yang dilakukannya sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi si anak ini memperbaiki masalahnya itu secara kesadarannya atau keinginan mereka sendiri. Oke, mereka sesuai dengan keinginan sendiri.
Ya, dia bisa nanti ketika ke kelompok kembali ke kelompoknya, dia punya apa itu namanya, sikap yang kuat. Ya. Selain dia tidak ingin mengulangi kesalahannya, dia juga menyiapkan posisinya ketika nanti apa itu namanya, ditanya oleh temannya, "Oh, kamu kemarin melakukan ini, nggak apa-apa, saya bertanggung jawab." Nah, karena saya sudah bertanggung jawab. Nah, seperti itu. Jadi ada di dalam. Kemudian tahapan untuk melakukan segitiga restitusi, okay, melalui teori kontrol tadi, itu yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas tentunya ketika ada permasalahan itu, anak-anak itu mungkin sedih, marah, terus kemudian bingung, bingung. Nah, ini si guru harus meluruskan dulu. Contoh, ada anak yang berantem. Nah, si jine bertahan, si jine mukulin. Nah, menyerah perselisihan itu memang sudah biasa di setiap seseorang. Namun ketika teman bertahan, mempertahankan pendapatnya, itu juga kewenangannya, punya haknya. Nah, jadi itu diberikan apa itu namanya, motivasi dulu. Kemudian yang kedua, validasi tindakan yang salah. Kira-kira tadi permasalahannya apa? Nah, oh, permasalahannya dia mengejek saya. Nah, mengejek saya. Nah, ketika sudah, oh, kamu mengejek, iya benar, saya tadi awalnya ngejek dia. Nah, kemudian baru yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, peraturan atau keyakinan kita yang di sekolah itu apa? Tidak boleh saling mengejek. Nah, sudah tahu, sudah. Nah, baiknya bagaimana? Oh, saya harus minta maaf kepada si A karena saya sudah mengajak. Yuk dilakukan. Oke, yuk berjabat tangan, dirangkul, tidak boleh diulangi lagi. Nah, jadi ada penyelesaian di antara kedua itu, tidak hanya langsung dihukum, akhirnya tidak mau minta maaf, ada dendam. Jadi ada penyelesaian di antara dua siswa tersebut. Nah, oke teman-teman semuanya, sebagai studi kasus ada beberapa contoh, mungkin kita akan diskusi bersama. Oke. Di antaranya kasus pertama ini terkait dengan Sabrina. Akan saya bacakan. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Pak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, "Apa peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu?" Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Setelah tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, "Ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah, kamu salah. Sudah terlambat, salah pula bawa sepatunya. Segera buka sepatumu, kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan." Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan berjanji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. "Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolahan. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian." Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak berdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Oke. Nah, Pak Lukman memberikan apa itu namanya, penguatan sampai si Sabrina malu. Oke. Saya mau tanya teman-teman, karena kita sudah mempelajari beberapa hal tadi, kira-kira posisi Pak Lukman ini sebagai kontrol ini di posisi apa? Mungkin ada yang bisa menjawab? Ya, penghukum. Okay. Nah, buktinya adalah dia minta untuk mencopot sepatunya, gitu ya, foto sepatunya, gitu. Terus kemudian sampai dia malu. Nah,
terkait dengan kebutuhan hidup, kira-kira Sabrina ini yang dibutuhkan apa? Kasih sayang dan Kasih rasa sayang, gitu. diterima. Nah, dia ingin diterima karena dia sudah menyampaikan alasannya, gitu. Sudah menyampaikan alasannya. Nah, tinggal seharusnya Pak Lukman ini memberikan solusi bagaimana baiknya biar kamu tetap melakukan pembelajaran tapi juga harus diterima si Sabrinanya. Kira-kira kalau Anda sebagai Pak Lukman atau sebagai guru, sikap apa yang harusnya panjenengan ambil? Bisa? Enggak, Kasais? Karena anaknya sebenarnya tadi sudah menjelaskan alasannya Ya. kenapa terlambat dan memang ada alasan. Itu sebenarnya sebagai guru kita pertama harus mendengarkan bahwa memang tidak selalu semuanya itu berjalan lancar. Jadi mungkin anak itu juga mengalami kendala. Jadi seharusnya alasannya dapat diterima. Oh iya, benar sekali ya. Jadi dia sudah menyampaikan alasannya, gitu, karena dia memang benar-benar tidak sengaja. Ya, benar sekali Ustaz Ais. Kasih WO itu yuk, kasih WO, kasih W, kasih O, kasih W. Wow. Oke. Ada kasus kedua nih. Kasus kedua. Nah, Ibu Dani sedang menjelaskan pelajaran bahasa Inggris di papan tulis, namun beliau memperhatikan bahwa Fajar malah tidur-tiduran dan tampak acuh tak acus pada pelajarannya. Fajar, coba jawab pertanyaan nomor 3, maju ke depan dan kerjakan di papan tulis. Fajar pun tampak malas-malasan maju ke depan. Dan sesampai di depan papan tulis pun Fajar hanya diam terpaku sambil memegang buku bahasa Inggrisnya dan memainkan spidol di tangannya. Ayo Fajar, makanya jangan tidur-tiduran, lain kali perhatikan. Sudah sana, duduk kembali. Kira-kira siapa yang bisa? Fajar pun duduk di bangkunya. Hal ini sudah seringkali terjadi pada Fajar. Seperti tidak memperhatikan, acuh tak acuh, dan nilainya pun tidak terlalu baik untuk pelajaran bahasa Inggris. Pada saat ditegur oleh Ibu Dani, Fajar hanya menjawab, tidak tahu Bu. Ibu Dani pun menjawab lirik, gimana kamu Fajar? Kamu tidak kasihan sama ibu ya? Ibu sudah capek-capek mengajar kamu, tidak kasihan sama ibu. Dan Fajar pun diam membisu. Nah, kira-kira posisi apa Bu Dani ini sebagai kontrol? Ada yang tahu? Rasa sih? Enggak? Pembuat merasa bersalah. Oh ya, membuat masa bersalah ditunjukkan dari yang pernyataan Bu Dani ya. Gimana Fajar kamu? Tidak kasihan sama ibu ya? Ibu kesel-kesel, sudah capek-capek, tidak diperhatikan. Nah, terus yang pertanyaan kedua, kira-kira kebutuhan Fajar itu yang perlu dipenuhi itu apa? Kebutuhan dasar Fajar yang harus dipenuhi apa? Kesenangan. Nah, ditunjukkan dari apa? Kebiasaan ya. Dari kebiasaannya sudah seringkali melakukan hal itu, karena dia memang mungkin tidak suka dengan bahasa Inggris. Nah, akhirnya dia melakukan hal-hal yang menurutnya dia bisa menyenangkannya. Kalau dengan di posisi Ibu Dani sebagai guru, sikap apa yang bisa diambil? Atau siapa yang bisa? Sikap yang harus diambil Ibu Dani ini mungkin menanyai si Fajar, mungkin semalam begadang atau mungkin mengerjakan pekerjaan yang lain yang mungkin mata pelajaran lain, misal di hari itu mungkin ada PR bahasa Indonesia, mungkin dia mengerjakan itu dan dia tidak belajar bahasa Inggris atau dan lain sebagainya. Iya. Jadi mungkin bisa ditanyakan dulu alasannya kenapa dia melakukan tidak memperhatikan, didalami dulu. Kemudian kita membantu si Fajar ini untuk mencarikan solusi. Bagaimana agar besoknya dia ingin bisa mengikuti pelajarannya Bu Dani, atau mungkin malah Fajar ini menyampaikan, pembelajarannya si Bu Dani ini kurang menyenangkan, kurang sesuai dengan dengan keinginannya atau sesuai dengan cara belajarnya si Fajar. Nah, nanti kita bisa saling
melengkapi untuk mencarikan solusi agar si pelajar ini bisa memahami pelajaran bahasa Inggris. Ada kasus terakhir yaitu Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket dan tiba-tiba terlibat dalam sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan menghadapkan kontak fisik, menaruh kemeja Anto dengan kasar sampai 3 kancingnya terlepas. Pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Mendengar itu, Dino pun mengalir bercerita tentang kesalahan hatinya. Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bisa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Ibu Suti melanjutkan pertanyaan tentang keyakinan sekolah yang disepakati serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki masalah? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki, Bu. Ibu saya akan sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 kancing begini. Ibu Suti pun kembali bertanya ke Dino, apakah yang akan dilakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Dino berpikir sejenak, namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya Bu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem kan mudah terlepas kembali Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitnya saja? Bersediakah kamu? Dino tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit Bu. Ibu Suti meneruskan, apakah kamu bersedia belajar menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak, memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino memangguk tanda menyetujui dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki meja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut, Dino dan Anto, pada jam pulang sekolah. Mereka sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Kira-kira posisi Bu Suti sebagai kontrol ini posisi apa? Manajer, ya, dia memberikan penguatan, kemudian dia memberikan validasi masalahnya, ya, kira-kira kesalahannya apa, dan dia memberikan solusi, membantu si Dino untuk mencarikan solusi. Akhirnya Dino ini juga dari melihat bajunya si siapa tadi? Anto, lihat bajunya Anto, ternyata itu yang merobek saya ya. Ada muncul rasa tanggung jawab untuk memperbaiki bajunya si Anto. Kira-kira kebutuhan apa yang diinginkan oleh si Dino maupun Anto ini? Kebebasan, kebebasan, dia akan pilihan, dia akan karena tadi juga ada terlibat adu mulut, itu. Kemudian kira-kira satu saja setuju nggak dengan sikap si Bu Suti ini? Setuju ya. Nah, karena sudah mengarahkan dengan hal baik. Nah, itu teman-teman beberapa diseminasi yang mungkin bisa teman-teman satu saja semuanya lakukan di sekolah, diterapkan kepada siswa apabila nanti si siswa ini memiliki permasalahan, sehingga guru ini juga diakui, oh ternyata guru saya ini bisa membantu saya untuk menyelesaikan suatu permasalahan. Itu jadi nanti silakan, harapannya nanti akan ada budaya-budaya positif, ada rasa tanggung jawab, ada rasa empati kepada temannya, sehingga budaya ini akan menjadi budaya yang baik. Demikian, sebelum saya tutup, mungkin ada pertanyaan?
Cukup. Terima kasih teman-teman atas waktunya. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat dan diterapkan oleh teman-teman semuanya. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.